Dari tak laku, kini show di mana-mana. Orkes Melayu Lorensa tiba-tiba saja menjadi sebuah fenomena. Di tengah gempuran koplo yang menjadi arus utama dalam kancah musik dangdut, mereka hadir sebagai sebuah antitesis. Orkes asal Sukoharjo, Jawa Tengah menghadirkan kembali bebunyian khas Melayu era 70-an. Kiprah mereka menuai apresiasi dari panggung kampung ke kampung, hingga kini bakal tampil di festival musik besar di Jakarta. Siapa sebenarnya mereka? Lantas bagaimana pengaruh besar mereka terhadap penikmat musik dangdut? Saya Ahmad Syarifuddin, wartawan Tribun Solo, selama 15 menit ke depan akan mengajak Anda untuk mengupas habis soal OM Lorensa. Saya sudah berada di Kampung Ngemul, Sidorejo, Kecamatan Bendosari yang terletak di Sukoharjo, Jawa Tengah. Disinilah markas OM Lorensa berada. Awal penelusuran kami tentang jejak kiprah OM Lorensa dimulai dari Murjianto. Dialah sang pengasuh orkes fenomenal ini. Sosok inilah yang menghidupkan kembali OM Lorensa dan mengelolanya hingga menuai perhatian penikmat musik dangdut saat ini. Mereka membawakan sejumlah lagu jadul yang sempat populer di masa lalu kepunyaan Elvi Sukaesih, Ida Laila, dan masih banyak lagi yang lain. Lagu Tambal Ban besutan Usman Bersaudara kini menjadi salah satu lagu yang viral diperdengarkan di mana-mana berkat keberadaan orkes ini. Di tengah persiapan manggung mereka, kami berkesempatan untuk berbincang melihat lebih dekat bagaimana orkes ini mematangkan materi lagu. Sebenarnya itu lagu-lagu jadul itu sebenarnya itu zaman dulu itu pernah booming ya. Banyak orang tahu, cuman tuh yang usia-usianya itu memang usia-usia 40 ke sana itu banyak tahu. Jadi untuk misalnya kita ambil lagunya Elvi Sukaesih itu berarti kita ambil lagunya Elvi waktu dia masih muda, waktu dia masih muda, misalnya lagunya Roma itu waktu Roma masih muda, Ida Laila. Misalnya untuk sekarang yang baru viral itu Tambal Ban. Terus ada lagu Keribu, ada lagu Hangat, ada lagu Lontang Lantung. Itu Lontang Lantung itu punya Latif M. Terus Penglaris. Banyak sekali Mas. Jadi mungkin ratusan, bukan yang sudah menjadi koleksi Lorensa sendiri itu untuk lagu jadul itu sudah ratusan. Bahkan waktu itu kita pesimis kok Mas. Lagu-lagu seperti ini istilah iki sopo sing gelem maksudnya siapa yang mau menerima, karena waktu itu gempuran lagu koplo itu kan banyak diminati anak-anak muda. Nah ternyata kami bawakan lagu-lagu jadul, ternyata justru malah sebaliknya, istilah ini malah banyak orang suka gitu. Bahkan sekarang anak muda pun cenderung tertarik sama jadul gitu. Tanpa disangka, lagu-lagu jadul yang dihadirkan OM Lorensa justru diminati. Murjianto mengaku hal ini di luar perkiraan mereka sendiri karena berpikir ketenaran dangdut koplo sulit digeser. Kemarin tuh semalam kami kan perform di Klaten Mas. Di situ itu istilahnya audiennya yang datang itu banyak sekali anak SMP, SMA gitu. Ternyata dangdutnya asik, enak gitu. Saya itu setiap perform kesini itu toh, itu hampir 50-50, maksud bapak-bapak sama anak-anak, bahkan banyak sekali anak-anak ini. Kan dilihat tuh anak-anak, bahkan dia sudah nggak malu-malu pakai kostum jadul itu udah apa ya, udah seolah-olah pede gitu. Sejak viral beberapa waktu silam, OM Lorensa tak pernah sepi job manggung.
Bahkan Murjianto mengungkapkan ia bisa menerima job manggung 2 kali sehari. Saat ini ia banyak menerima job manggung di sekitar Solo Raya. Selama masih berdekatan lokasi, ia bisa menerima 2 job manggung dalam sehari. Untuk bulan April setelah Lebaran itu bahkan sebulan penuh gitu Mas. Penuh, nggak berhenti. Banyak sekali Mas itu. Artinya satu hari bisa 2 tempat, 2, maksimal 2. Itu pun ya kalau tempatnya terjangkau. Lorensa itu istilah lagi corone orang angel-angel lah. Kalau misalnya area sini, area Solo Raya itu ya paling standar 5,5 sampai 6,5. Untuk semua vokal-vokalnya itu nggak boleh ada yang istilah sampai porno aksi. Saya enggak boleh. Jadi kalau kan kadang ada seorang biduan mengejar sawer, target sawer itu sampai goyang seperti ini, saya enggak boleh. Ada satu hal menjadi alasan mengapa kehadiran OM Lorensa begitu diminati dan memberikan sesuatu yang segar. OM Lorensa menunjukkan totalitasnya dalam menyuguhkan dangdut era 70-an. Salah satu yang khas, yakni membran kendang yang terbuat dari bahan fiber. Berbeda dengan kendang koplo yang umumnya dari kulit. Ditambah petikan mandolin dan suling bambu, maka lengkaplah sound dangdut irama Melayu. Kalau koplo itu cenderung keras Mas. Aslinya kan jaipong. Koplo itu jaipong, cuman kalau yang mempopulerkan koplo kan Jawa Timur. Lagunya biasa tapi kendangnya jaipong. Kendangnya itu zaman dulu dari mika. Cuman kalau kendang sekarang kan dari kulit semua. Jadi kita tetap menggunakan yang seperti zaman dulu juga. Hasil suaranya pun kan lain. Ingatan orang itu akan muncul lagi. Kami pun mencoba menyaksikan langsung aksi panggung OM Lorensa di kawasan Polokarto, Sukoharjo belum lama ini. Benar saja, alunan musik dangdut jadul berpadu dengan syahdunya goyangan santai para penonton. Mereka pun tampil dengan busana yang tak biasa. Seakan sudah menjadi aturan tak tertulis jika menonton OM Lorensa, maka wajib hukumnya mengenakan pakaian bergaya vintage. Di antaranya celana cutbray dan kerah lebar. Ternyata bagi para fans cukup penting menegaskan diri untuk menjadi bagian dari komunitas ini. Kami berbincang singkat dengan salah seorang fans OM Lorensa bernama Joko Harjanto. Ia menggandrungi musik yang diusung OM Lorensa karena ia bisa berjoget dengan santai. Selain asik menikmati alunan dangdut jadul, ia pun merasa harus tampil total. Demi tampil jadul, ia sengaja mempersiapkan diri dengan mencari aksesoris di pasar loak. Korban YouTube. Oh, ikut ya? Ya, penasaran, ikut. Sudah suka dari nada-nadanya tuh Ida Laila pertama. Jogetnya asik, cuma gini. Kalau koplo itu terlalu banyak gaya. Kadang kalau koplo karangannya tuh musimnya gitu. Kalau jadul kan cuma gitu kan asik mah. Bikin sendiri. Oh, ini bikin sendiri ya? Dondomi. Oh iya. Ini beli di Loak. Oh, beli. Cari di pasar Litian. Harganya berapa, Pak? 10.000. 10.000. Ya. Ini jaketnya? Ini dikasih orang. Saya tanya-tanya, Mas, peninggalan kakek punya dikasih jaket ya sampai ya. Keseruan para penggemar terlihat dari bagaimana mereka datang ke panggung OM Lorensa. Dengan berduyun-duyun, mereka bersukacita bersama-sama berangkat mengenakan kostum terbaik. Dari mengendarai motor jadul hingga menumpang mobil bak terbuka. Uniknya, selalu saja ada penggemar yang datang kemanapun OM Lorensa tampil. Sport kelinci ada, truk ada, itu kan dari rombongan bisa grup-grup dikumpulkan nanti berangkat bersama biar seru bisa. Di sisi lain, hal tersebut juga membawa berkah bagi para pedagang baju lawas. Kami melihat beberapa pedagang membuka lapak mereka di tengah-tengah pementasan OM Lorensa. Salah seorang pedagang, Yanto,
mengaku bisa meraup omset 100.000 hingga 1,5 juta tiap OM Lorenza tampil. Tiap item mulai dari topi, baju, jaket, hingga celana dibanderol Rp30.000 sampai Rp150.000. Ia selalu menggelar lapak tiap orkes ini tampil. Kena nggo nempur bola. Dadi 100, 200 tekane karo 0,5 juta wis tak syukuri wis ngono wae. Di tengah dangdut koplo yang menjadi arus utama belantika musik dangdut, kemunculan OM Lorenza seakan membawa kesegaran. Apalagi di tengah pasar musik yang sedemikian jenuh. Kami berbincang dengan pengamat etnomusikologi ISI Surakarta, Denis Setiaji, yang tak kalah menyorot fenomena OM Lorenza tersebut. Musik dangdut irama Melayu era 70-an yang dibawa OM Lorenza disebutnya membawa nuansa baru, terutama untuk penikmat yang bosan dengan arus utama ini. Bahwa ada memang rasa jenuh itu kayaknya. Kemudian ketika ini ada sebagai sesuatu yang agak refresh gitu. Walaupun sebetulnya ini reproduksi dari sesuatu yang sudah ada di masa lalu, muncul kemudian satu kelompok musik dengan fanbase-nya yang seolah-olah mereproduksi kembali, reproduksi ulang misalnya kejayaan musik era-era di tahun 70-an. Musik dangdut di era 70-80-an dengan gaya yang katanya Lorenza itu seperti itu gitu kan ya. Dan mungkin juga sih ini salah satu faktornya adalah bagaimana ketika dangdut yang zaman sekarang itu ya didominasi oleh koplo, kemudian ada Denny Caknan misalnya ya yang salah satunya, terus kemudian ada dangdut yang era ala-ala Jogjanan kayak seperti Darboy dan lain-lain misalnya. Ini dalam satu dekade ini kan mereka terus ya yang jadi semacam spotlightnya. Kemudian ada satu kelompok ini yang dia mencoba ingin mencoba mungkin ya semacam ingin kembali merasakan bagaimana aura-aura dangdut klasik itu seperti apa sih. Rasa dari dangdut klasik itu seperti apa, karena sekarang tuh sudah silang sengkarut gaya ya. Dangdut koplo di dalamnya ada jazz, di dalamnya ada blues, di dalamnya ada semua gitu ya, semua tercampur aduk gitu ya. Dan sepertinya seperti seolah-olah dia ingin menyebutkan bahwa aku ingin mendengar lagi sih dangdut yang murni itu seperti apa gitu. Dan ditambah lagi dengan cara menikmati mereka yang dengan jogetan yang tidak terlalu dinamis, tidak terlalu hyperaktif gitu ya. Saya kira itu gejalanya hampir terjadi di semua genre musik ya. Misalnya teman-teman yang Gen Z pun gitu ya. Misalnya beberapa kelompok-kelompoknya itu menyukai misalnya kelompok-kelompok yang dia notabene mencoba merecall taste cita rasa musikal yang dari era-era 70-an, 80 misalnya. Ada misalnya seperti Diskoria gitu ya, kelompok Diskoria. Terus ada kelompok-kelompok lain yang memang dia terinfluence oleh musik di era itu dan sekarang dimunculkan kembali tentu dengan gaya yang sekarang ya. OM Lorenza seharusnya tak lepas dari gimmick baru agar tetap eksis menghadapi pasar musik dangdut yang sangat dinamis. Mereka memang sukses menuai perhatian berkat konsep jadul yang mereka bawa. Namun, tren yang sangat cepat berubah membuat orkes ini harus terus berinovasi meski tetap mempertahankan konsep mengusung musik era 70-an. Denis Setiaji menilai OM Lorenza harus peka dengan tantangan begitu cepatnya tren musik bergeser. Kalau di era zaman sekarang ya Mas, tren terutama dalam industri masyarakat musik populer, itu tren lagu itu akan sangat cepat bergantinya gitu. Saya kira kalau Lorenza ini juga kalau misalnya memang dia tidak mencoba menggebrak dengan karya-karya lagi gitu ya, dengan karya-karya lain misalnya, walaupun misalnya karya cover ya gitu, atau mencoba mengeksersis bagaimana fanbase-nya yang besar itu supaya bisa lebih spread out lagi atau bagaimana gitu ya. Kalau nggak ada treatment seperti itu mungkin trennya juga akan cepat begitu. Apalagi kalau misalnya Om Lorenza itu nanti tidak berinovasi, mencoba membuat gimmick lagi misalnya atau dan lain sebagainya.
Saya kira ya itu tantangan buat mereka gitu, akan lama atau tidaknya seperti itu. Ketika generasi old school itu misalnya menikmati Lorenza untuk mencoba merecall masa lalu dia, menikmati dangdut di masa lalu, gitu, cerita-cerita dia di masa lalu seperti apa misalnya, itu memang terjadi seperti itu. Tetapi bagaimana kalau anak muda zaman sekarang nih gitu ya, fenomena FOMO ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan juga gitu. Wah, ini apa sih rame-rame seperti ini? Wah, ternyata asik juga ya gitu ya, menonton, menikmati musik dengan ya tidak terlalu dalam tanda kutip seperti menonton dangdut koplo pada umumnya misalnya ya, sangat menguras tenaga gitu. Kalau lihat Lorenza kan itu dia jogetnya kalem-kalem saja dan lain sebagainya. Tentu itu menciptakan kesan-kesan sendiri, apalagi dia tidak mengalami era itu gitu ya, anak-anak muda itu. Sehingga ini sesuatu yang fresh buat mereka gitu. Dangdut itu sekarang spektrumnya sangat luas ya Mas ya. Jadi dia salah satu genre yang cukup bisa mengambil hati berbagai elemen gitu. Nggak tahu, kayaknya memang dangdut itu sudah menjadi darah dagingnya masyarakat Indonesia ya. Tetapi karena masih banyak mungkin orang ngerasa kalau lihat dangdut itu wah terlalu norak atau sebagainya gitu ya. Kemudian bagaimana caranya treatmentnya adalah ya mencoba mengadaptasi dangdut-dangdut ini gitu ya ke dalam berbagai macam genre-genre di dalamnya gitu. Dirinya mencontohkan NDXAK, Phil Koplo, Denny Caknan hingga Darboy Gang masing-masing memasukkan berbagai elemen agar musik dangdut tetap relevan. Upaya-upaya semacam ini bahkan sudah dari dulu dilakukan, mulai dari Evi Tamala hingga Inul Daratista melakukan berbagai upaya agar tetap lekat dengan para penggemar. Seperti NDXAK dengan hip hop dut-nya, kemudian misalnya ada beberapa seniman Phil Koplo yang membawa dangdut di dalam dunia klub misalkan ya, nuansa Jawanya yang kuat gitu ya. Kita bisa lihat Denny Caknan. Ingin melihat misalnya dangdut Jawa yang dia romantik dan juga punya taste dramaturgi yang bagus, misalnya bisa lihat Darboy, bisa lihat Hendra Kumbara dan lain-lain. Sehingga pilihan-pilihan yang banyak itu membuat sebenarnya dangdut itu muter terus trennya gitu di tempat-tempat itu, sehingga dia seakan-akan tidak merajai terus gitu dunia industri gitu si dangdut itu. Saya kira dangdut itu akan selalu berkembang terus ya. Kehadiran OM Lorenza mengingatkan kembali kenangan masa lalu, sekaligus menunjukkan bagaimana musik dangdut berevolusi sedemikian jauh. Tak hanya generasi 70-an yang ingin bernostalgia, ternyata anak muda banyak menggandrungi musik ini. Buat mereka ini justru pengalaman baru, menambah wawasan bahwa spektrum musik dangdut tak hanya sebatas dangdut koplo. Seniman-seniman dangdut itu atau musisi dangdut itu selalu punya cara untuk menyegarkan dangdut dari masa ke masa. Misalnya dari dulu misalnya di zaman Evi Tamala, pertama kali dangdut itu dari rakyat itu dia masuk ke kafe-kafe itu di era Evi Tamala tuh. Sehingga dangdut yang lebih elegan gitu kemudian masuk di tahun 90-an. Inul misalnya ya, fenomena banget dangdut itu coba di-highlight dengan goyangan misalnya. Akhirnya fresh lagi dengan highlight goyangannya. Remix di 90-an ya. Remix dangdut itu juga sama ya, waktu itu juga cukup elektronik remix itu juga masuk di dunia dangdut gitu ya. Dulu lagu SMS, lagu apa itu ya, itu juga basisnya remix. Kemudian cara dia ini lagi di dangdut koplo itu bagaimana misalnya kendang itu lebih dinamis, ada senggaan, kemudian ada gederuk, ada dan sebagainya.